Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah mobil box bermuatan korek api terbakar setelah mengalami pecah ban di Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas Tol Cikampek dari arah Jakarta menuju Cikampek macet. Dan bersama saya Cika Multazam, inilah iNews Malam selengkapnya. Izin Komandan dapat dilaporkan terjadi laka di kilometer 64 800 Ambon. Sejumlah mobil box bermuatan korek api terbakar di ruas Tol Cikampek kilometer 63, tepatnya di wilayah Kecamatan Purwasi, Kabupaten Karawang, Jumat siang. Sebelum terbakar, mobil sempat alami pecah ban kemudian oleng hingga terguling. Akibat kerasnya benturan kendaraan dan gesekan aspal, isi muatan yang mudah terbakar mengeluarkan api dan ledakan beberapa kali. Besarnya kobaran api membuat mobil hangus terbakar. Imbas peristiwa ini, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek macet. Mobil pick-up box berisikan korek gas pada saat di jalur 3 akan mendahului mengambil arus jalur keempat. Tiba-tiba ban belakang sebelah kiri pecah, tergelincir dan jatuh sehingga kendaraan tersebut mengakibatkan terbakar. Ada korban jiwa dalam kasus ini, namun kerugian diperkirakan lebih dari 100 juta rupiah. Kasus ini tangani petugas Satlantas Polres Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, seorang warga Australia terciduk membawa 2 paket narkoba jenis kokain dan MDMA saat polisi melakukan penindakan lalu lintas di Badung, Bali. Tersangka kini diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Badung. Kantongnya periksa, kantongnya. Penangkapan tersangka penyalahguna narkoba ini berawal dari operasi hunting system pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Badung. Terlihat tersangka berinisial NPJ, 33 tahun, menunjukkan gelagat mencurigakan saat petugas meminta menunjukkan kartu identitas dan surat kelengkapan kendaraan. Tanpa diduga, 2 benda mencurigakan jatuh dari saku celana tersangka berkeluarga negaraan Australia. Terbukti benda yang dibawa tersangka adalah jenis kokain seberat 1,5 gram dan MDMA seberat 0,69 gram. Kan tangan kirinya ini Pak, Bu, melakukan saku nih. Ketika diangkatnya gini, jatuhlah itu barang 2. Sehingga dasar itulah kita lakukan pemeriksaan baik urin maupun kefilannya. Atas perbuatannya, tersangka diancam pidana penjara hingga seumur hidup. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Terjadi aksi protes calon penumpang pesawat komersial dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang akibat keterlambatan penerbangan. Penerbangan Jakarta ke Palembang mengalami keterlambatan hingga terjadi aksi protes dari sejumlah calon penumpang. Pesawat penerbangan IU-872 yang dijadwalkan terbang pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, namun delay awal menjadi pukul 16.00 WIB, lalu berubah kembali pukul 17.30 WIB hingga menjadi 18.20 WIB. Para calon penumpang merasa kecewa atas pelayanan yang dilakukan oleh maskapai. Cemburu buta seorang influencer di Cianjur, Jawa Barat dianiaya pacarnya. Aksi tersebut pun terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV aksi penganiayaan terhadap seorang influencer Risa Nur Arisa yang dilakukan oleh kekasihnya Koko alias FS di tempat kerjanya di salah satu kawasan perumahan di Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut pun terekam kamera pengawas CCTV salah satu rumah milik warga setempat dan sempat viral di media sosial.
Diketahui aksi tersebut dipicu lantaran pelaku cemburu buta terhadap korban saat pelaku memaksa mengambil handphone korban untuk melihat isi WhatsApp korban. Pelaku tidak hanya menganiaya korban, namun juga sempat mendapatkan ancaman akan menghancurkan karirnya. Korban yang masih ketakutan dan merasa trauma, kemudian melaporkan peristiwa yang menimpanya ke Mapolres Cianjur sebagai bentuk efek jera meskipun pelaku sempat meminta maaf. Saya ini luka lebam. Ini akibat cengkeraman dia yang sangat keras ya, ke sini. Tadi juga hasil visum ada di sini sekitar 0,5 cm gitu, ada bekas ini, itu cekikan gitu loh. Hingga saat ini kejadian tersebut tengah ditangani jajaran Satreskrim Polres Cianjur dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, merampas sepeda motor mahasiswa yang ditumpanginya, pemuda pelaku begal babak belur dihajar massa. Saat menjalankan aksinya, pelaku bahkan menyeret korban hingga terluka. Video amatir ini merekam kejadian saat pelaku begal menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Tanjung Alur, Kecamatan Ilir, Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku dihajar massa lantaran nekat merampas sepeda motor seorang mahasiswa yang ditumpanginya. Saat akan merampas sepeda motor, pelaku bahkan nekat menyeret korban sejauh 40 meter hingga korban terluka. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura minta diantar, namun dalam perjalanan, pelaku justru membawa kabur sepeda motor yang dipinjamnya. Untuk proses penyelidikan, pelaku sudah ditahan di Mapolsek Ilir Barat 1, Palembang. Korban turun ke ada seorang korban yang mana sedang mengendarai kendaraan. Saat itu dia diajak di stopin oleh orang lain dengan tujuan minta antar ke suatu tujuan. Setelah itu di tengah perjalanan si korban diminta untuk turun untuk membeli minuman. Setelah itu motor berusaha dibawa kabur oleh si pelaku tersebut. 4 pulau sengketa di Kabupaten Singkil berpotensi memiliki migas. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam. Pemirsa, 4 pulau sengketa di Kabupaten Singkil yang dicaplok Sumatera Utara berpotensi memiliki kandungan minyak dan gas. Badan Pengelola Migas Aceh menyebut 1 dari 6 sumur yang dijadikan studi memiliki 1 sumur yang sangat menarik karena mengandung kandungan gas discovery. Keempat pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara tersebut berada di wilayah kerja offshore West Aceh atau OSWA. Namun hingga kini belum tersedia data seismik yang cukup mendukung proses evaluasi potensi migas secara menyeluruh. Secara umum, keempat pulau yang dicaplok Sumatera Utara di Kabupaten Singkil tersebut berdekatan dengan wilayah kerja OSWA Kabupaten Tapanuli Tengah. Deputi Perencanaan Badan Pengelola Migas Aceh, Edi Kurniawan, menyebutkan potensi migas di Laut Singkil berada di sekitar 40 km dari pulau yang diperbincangkan saat ini. Ada 6 sumur di daerah itu yang mereka jadikan studi, ditambah dengan seismik land yang bisa kita akses di MDR di websitenya Kementerian, itu Migas Data Repository. Dari 6 sumur yang mereka tampilkan ini, memang ada 1 sumur yang sangat menarik ya. Sumur ini namanya Singkil 1. Itu dia discovery, gas discovery dengan average gasnya dari 2 sampai 9 mmSCF, sudah pernah dites ya. Cuma ini sumur kan tahun 1973 dan berjarak sekitar 30 sampai 40 km dari pulau yang diperbincangkan ini. Memang di pulau ini sendiri kita nggak punya data sumur. Data sumur dan data seismik tidak ada di pulau tersebut.
Cuman kita ingin sampaikan bahwa di sekitar area ini di Oswa tadi, data seismiknya juga sudah lama sekali, sehingga rencananya tahun ini atau awal tahun depan, kontrak di bawah kewenangan BPMA mereka akan melakukan survei. Guna mengetahui potensi kandungan migas, BPMA mendorong dilakukan survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi migas bisa diidentifikasi lebih jelas. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengingatkan status 4 pulau di Provinsi Aceh yang kini menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Selain di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956, status 4 pulau tersebut tertuang dalam Perjanjian Helsinki yang disepakati antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia yang diteken pada 15 Agustus tahun 2005. Baik, Pak JK, tapi kalau kita melihat keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat gitu ya, dari Mendagri, kalau Anda melihat ini kan artinya pemerintah pusat memiliki data dan juga landasan hukum tentang teritorial 4 pulau itu. Kalau landasan hukum yang Pak JK tahu seperti apa mengenai letak teritorial 4 pulau itu? Ya, sekali lagi pendirian Provinsi Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus itu dengan Undang-Undang 24. Jadi kalau secara umum termasuk pulau yang diklaim oleh Aceh itu singkir bagian dari Aceh. Jadi tentu dari segi sistem hukum Undang-Undang lebih tinggi dibanding Kepmen kan. Ya, Jadi agak sulit tentu itu dirubah dengan Kepmen karena yang mendirikan Aceh itu undang-undang. Barangkali Anda sudah berkomunikasi dengan Mendagri soal ini seperti apa, Pak? Iya, saya berkomunikasi dengan beliau dan saya yakin maksudnya baik. Tapi di lain pihak Aceh menganggap itu bahwa pusat tidak lagi nanti kurang dipercaya lagi. Sulit bagi kita semua yang sudah bekerja baik dengan teman-teman untuk kedamaian di Aceh, nanti lagi timbul masalah baru. Jadi dan sampai itu sejarah ada diulas di sejarah sejak dulu. Itu memang pulau itu masuk ke Aceh. Bagian dari Aceh. Termasuk mungkin pada saat itu pertemuan di Helsinki dan lain sebagainya, Pak, MOU itu? Kita tidak bahas itu. Helsinki hanya mengatakan MOU Helsinki bahwa perbatasan di Aceh itu harus sesuai dengan perbatasan tahun 1956. Tahun 1996 itu Undang-Undang 24 yang dikeluarkan oleh Bung Karno agar provinsi Aceh menjadi provinsi. Jadi perbatasannya kabupaten-kabupaten itu. Ya, kabupaten itu memang agak pasti sesuai itu. Sehingga kenapa sekian 10 tahun tidak dibikin peta perbatasan. Karena dianggap bahwa kabupaten itu cukup untuk batasan itu. Pasca SK Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau milik Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil ke Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup dengan forum bersama DPR RI, DPD RI, serta DPR Aceh. Rapat yang berlangsung Jumat malam dilaksanakan di Pendopo Gubernur Aceh. Pasca surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang memasukkan 4 pulau di Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil di Sumatera Utara, Gubernur Aceh melakukan pertemuan tertutup pada Jumat malam dengan anggota DPR RI, DPD RI, serta anggota DPR Aceh. Pertemuan diketahui membahas soal sengketa pulau milik Aceh. Dari hasil pertemuan tersebut, keempat pulau yang sedang sengketa di Kabupaten Aceh Singkil tetap dipertahankan berada di bawah pemerintah Aceh.
Sepertinya kita yang pertama itu hak kita, bukti dan data hak kita, ya. Kemudian secara histori itu hak kita, apalagi secara penduduk hak kita, geografi juga hak kita. Dasar itu saja kita pertahankan. Dalam rapat tersebut, pemerintah Aceh juga menyusun langkah dan sikap resmi yang akan disampaikan pada pertemuan dengan Mendagri tanggal 18 Juni mendatang. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifudin, iNews melaporkan. Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut akan mengajak pemerintah Aceh untuk bekerja sama mengelola 4 pulau yang berada di Kabupaten Aceh Singkil jika nantinya keputusan Kemendagri tetap menyerahkan 4 pulau tersebut menjadi wilayah Sumatera Utara. Polemik 4 pulau di perbatasan Aceh Singkil dengan Tapanuli Tengah yang sebelumnya masuk di wilayah Provinsi Aceh dan kini kepemilikannya masuk daerah Provinsi Sumatera Utara semakin meruncing. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut bukan wewenangnya soal penyerahan proses kepemilikan 4 pulau tersebut. Meski demikian, Bobi menyebut akan mengajak pemerintah Aceh bekerja sama untuk mengelola 4 pulau tersebut. Kalaupun nanti ataupun sekarang statusnya dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bukan kita mencuri segala macam, masa baru 3 bulan skema pencurian udah dimulai, enggak. Sementara Gubernur Aceh Muzakir Manaf secara tegas menolak untuk bekerja sama mengelola 4 pulau tersebut. Macam mana kita bersama itu kan hak kita, punyaan kita, milik kita, wajib kita pertahankan. Menurut Muzakir Manaf, berdasarkan dokumen dan fakta sejarah, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, serta Mangkir Kecil merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh sejak dahulu dan wajib dipertahankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji ulang penetapan masuknya 4 pulau ke wilayah Sumatera Utara. Kajian ulang ini akan digelar pada Selasa 17 Juni. Kementerian Dalam Negeri menyikapi persoalan ini dengan penuh kecermatan dan hati-hati karena penting untuk memfokuskan kepada data tidak saja geografis tetapi juga historis dan kultural. Nah, karena itu Pak Menteri, Pak Profesor Tito Karnavian sudah memutuskan untuk melakukan kaji ulang secara keseluruhan. Jadi pada hari Selasa nanti Kemendagri akan melakukan kaji ulang dan kemudian pada hari berikutnya Pak Menteri akan juga mendengar masukan dan pandangan dari para tokoh masyarakat Aceh dan Sumatera Utara, pimpinan wilayah, gubernur, bupati, termasuk teman-teman Dewan, DPR dan DPRD begitu. Jadi penting untuk membuka dialog agar terdapat kesamaan data, fakta, dan informasi. Baik, membuka dialog dan juga pengkajian ulang. Kemudian berkaitan dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla yang menyebutkan bahwa undang-undang lebih tinggi daripada keputusan Menteri. Tanggapan dari Kemendagri seperti apa, Pak? Pernyataan dan pandangan Pak Yusuf Kalla itu sangat penting untuk memperkaya informasi dan data yang harus kita dalami. Nah, merujuk kepada pernyataan Pak JK, yang pertama di situ ada poin dari MOU Helsinki. Betul sekali yang disampaikan Pak JK, bahwa dalam satu poin di MOU itu ada kesepakatan untuk merujuk batas wilayah kepada batas wilayah 1 Juli tahun 56. Dan dari situ kami menggali, memang betul seperti disampaikan Pak JK, ada Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 yang mengatur batas wilayah. Namun sayangnya sampai saat ini kami belum menemukan data yang lebih detail terkait dengan koordinat batas wilayah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Suara penolakan dan keprihatinan atas praktik penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya terus disuarakan oleh sejumlah organisasi pencinta alam baik nasional maupun internasional. Salah satunya disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI. 4 dari 5 perusahaan nikel yang beroperasi di Raja Ampat, Papua, izin usaha pertambangannya telah dicabut.
Namun suara penolakan dan keprihatinan atas aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat masih bergulir. Salah satunya berasal dari Walhi yang mengibaratkan aktivitas tambang di Raja Ampat seperti menjual ginjal untuk membeli ponsel. Karenanya Walhi meminta pemerintah juga mencabut IUP PT GAK. Yang pertama, hentikan semua aktivitas tambang di sana dan cabut izin semua tambang di Raja Ampat. Yang kedua, lakukan pemulihan terhadap wilayah yang sudah rusak sebelum dampaknya lebih besar kepada pesisir dan laut. Yang ketiga, lakukan investigasi dan penegakan hukum kepada pihak yang menerbitkan izin di Raja Ampat. Sementara itu, Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menyebut PT GAK Nikel sudah bisa kembali beroperasi di Raja Ampat. Anak usaha PT Aneka Tambang atau Antam ini menjadi satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang tidak dicabut izinnya oleh pemerintah. Yuliot menyebut kegiatan PT GAK Nikel sempat dihentikan sementara untuk analisis dan investigasi dugaan pelanggaran aturan. Hasilnya, perusahaan ini tidak terbukti melanggar prosedur pertambangan sehingga izin operasi kembali diberikan. Dampak pencabutan izin tambang di Raja Ampat, masyarakat adat suku Kawe memblokade kawasan wisata dunia Pulau Wayak atas aksi protes sejumlah aktivitas wisata lumpuh total. Aksi blokade di kawasan wisata Pulau Wayak Raja Ampat dilakukan masyarakat adat suku Kawe. Mereka adalah pemilik hak ulayat yang kecewa atas keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan nikel, termasuk PT KW Sejahtera Mining. Sebagai bentuk perlawanan, masyarakat tak hanya menghentikan seluruh aktivitas wisata, namun juga melakukan pengusiran terhadap sejumlah kapal yang membawa wisatawan asing. Hingga kini pemalangan masih berlangsung di Pulau Wayak. Kawasan yang dikenal sebagai ikon wisata dunia ini pun lumpuh total dari kunjungan wisatawan. Nyatanya sekarang semua aman-aman saja, tidak ada kayak ini. Jadi kami prinsip orang KW bahwa kalau perusahaan tambang tidak dibuka maka Wayak pun tetap ditutup. Seperti itu kan Bapak-Bapak? Setuju? Setuju. Jadi kalau memang perusahaan tambang dibuka maka Wayak aktivitas seperti jalan seperti biasa. Setuju? Setuju. Menanggapi situasi memanas, pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan larangan sementara bagi wisatawan untuk berkunjung ke kawasan Pulau Wayak, distrik Waigeo Utara. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan dengan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi. Untuk meredam gejolak, Bupati Raja Ampat akan turun langsung ke lapangan untuk mendatangi masyarakat suku Kawe. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai sasaran protes yang justru bisa merugikan ekonomi lokal. Dari Pulau Wayak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mendaftarkan namanya sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum mendaftarkan namanya sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Jokowi tak menampik sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Cabang PSI. Namun menurutnya dukungan ini belum cukup. Jokowi mengungkapkan ia belum turun ke bawah terkait dukungan pada dirinya.
Hal ini diungkapkan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah. Ya, saya belum turun ke bawah sih. Dukungan dari DPW di provinsi, kemudian DPC di kabupaten kota juga. Ya 1-2 sudah ada, tapi kan belum cukup. Melihat dukungan dari bawah seperti apa. Karena nanti itu voting online, platformnya kan voting online, jadi memang betul-betul harus dihitung benar, harus berhitung betul. Pemirsa, viral seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut menuai reaksi dari berbagai pihak. Seorang kader Partai Solidaritas Indonesia menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memenuhi syarat menjadi nabi. Pernyataan tersebut mengundang reaksi dari berbagai pihak. Cuitan Deddy Nurpalaka di laman media sosial X-nya pun menjadi viral. Cuitan itu mendapat retweet mencapai sekitar 2.900 dan balasan 1.200 komentar. Namun mayoritas pembahasan bernada kontra karena cuitan kader PSI itu dinilai tidak masuk akal. Sementara terkait hal tersebut, Joko Widodo meminta masyarakat bersikap rasional. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pemikiran seperti itu, mikir yang rasional aja lah, ya. Sementara itu setelah cuitannya membuat heboh, kader PSI Deddy Nurpalaka menyampaikan klarifikasi dan permohonan maafnya melalui media sosial X. Deddy menyebut pernyataan Jokowi penuhi syarat menjadi nabi merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili sikap resmi Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, DPW PSI Bali juga telah beri teguran internal sebagai bentuk tanggung jawab organisasi terhadap sensitivitas publik dan keragaman pandangan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah kembali memperbolehkan Pemda gelar rapat di hotel dan restoran. Meski begitu, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, melarang pejabat di lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel dan memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR. Dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta akan mengenakan denda kepada warga yang kedapatan merokok sembarangan. Tak tanggung-tanggung, denda yang dikenakan mencapai Rp250.000. Kota Jakarta terus berbenah. Sejumlah aturan pun dibuat oleh pemerintah Provinsi Daerah Kota Jakarta supaya warganya bisa hidup lebih baik. Salah satunya adalah rencana aturan denda bagi warga yang merokok sembarangan.
Aturan ini tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang sedang dibahas bersama dengan DPRD DKI Jakarta. Sanksi berupa denda sebesar Rp250.000 pun menanti warga yang kedapatan merokok sembarangan. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menyebut denda sebesar Rp250.000 akan langsung dikenakan di tempat kawasan tanpa rokok. Tidak hanya itu, bagi yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi kerja sosial. Aturan ini juga akan diterapkan kepada penjual rokok. Denda paling tinggi sebesar Rp50 juta akan dikenakan bagi pihak yang mengiklankan, mempromosikan di seluruh wilayah Jakarta. Pedagang juga dilarang berjualan di sekitar sekolah atau area bermain anak. Bila kedapatan melanggar, akan disanksi Rp1 juta. Pemirsa, dilandasi dua perusahaan yang bergerak di sektor media dan memiliki kesamaan nilai. iNews Media Group berkolaborasi dengan Everest Media. Kerjasama ini didasari keinginan Everest Media untuk belajar dari iNews Media Group yang dinilai memiliki pengalaman mumpuni di bidang media. Kolaborasi ditandai dengan penandatanganan MOU yang dilakukan CEO iNews Media Group Angela Tanusudibyo dan co-founder Everest Media Grace Tahir di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Kerjasama ini didasari kesamaan visi antara kedua belah pihak, yaitu menjadi media yang memberikan berita atau konten yang kredibel dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tak hanya itu, kerjasama ini juga fokus mengembangkan digital sebagai wujud serius iNews Media Group dan Everest Media berkiprah di ranah digital. Kita harus banyak berkolaborasi, tentunya dengan media-media yang juga kredibel dan juga kreatif. Salah satunya adalah Everest Media, ini di bawahnya Bu Grace, kita melihat sepak terjangnya sudah sangat luar biasa sekali. Banyak konten-konten yang menarik, yang viral, tapi tidak hanya itu, tapi juga informatif ya. Dan saya pikir value kita sama, we want to empower society, we want to empower brands, dan tentunya berdampak positif bagi masyarakat. Bahwa pertama-tama kita ingin belajar dari Bu Angela dan juga IMG Group ya, karena mereka sudah sangat experience dan credible. Dan kedua, menurut saya walaupun one is a much bigger company than Everest Media, tapi I always feel that we all have our own blind spots in a sense yang kita bisa saling complementary. Perjanjian kerjasama ini meliputi komersialisasi ruang iklan, eksplorasi pengembangan IP bersama, hingga pemanfaatan jaringan media masing-masing pihak untuk mendorong efisiensi dan perluasan pasar. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Yudi Permana, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Serangan balasan dilakukan Iran menewaskan 3 warga Israel. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Malam. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Timnas Putri Indonesia membantai Malaysia 4 gol tanpa balas dalam laga pamungkas Grup B Piala AFF Putri U19. Berkat kemenangan ini, Garuda Pertiwi dipastikan melaju ke semifinal. Skuad Garuda Pertiwi melaju ke semifinal usai membantai Timnas Putri Malaysia 4 gol tanpa balas dalam ajang Piala AFF Putri 2025. Berlaga di Stadion Puto, Ho Chi Minh City, Vietnam, gol pembuka Garuda Pertiwi dijaringkan Nazwa Salsabila di menit 14, disusul gol Sydney Hutper 16 menit kemudian. Di babak kedua, gol ketiga Timnas Putri dicetak Jesslyn Kayla dan ditutup oleh gol keempat dari Alia Putri. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda Pertiwi U19 mengoleksi 4 poin dari 3 laga dengan memastikan melaju ke semifinal bersama Thailand. Di semifinal, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi tuan rumah Vietnam yang memuncaki klasemen Grup A. Pemirsa, AFC resmi mengumumkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan tersebut langsung menuai protes dari Irak.
Oman, dan Uni Emirat Arab. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @Official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. AFC resmi mengumumkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diumumkan melalui laman resmi dengan menyebut AFC telah mengkonfirmasi Qatar dan Arab Saudi siap menjadi tuan rumah laga putaran keempat. Namun keputusan ini langsung mendapat protes dari Asosiasi Sepak Bola Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Ketiganya menyebut seharusnya FIFA dan AFC bisa bersikap netral dalam memilih lokasi tuan rumah. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir menghormati keputusan ini dan meminta AFC serta kedua tuan rumah untuk bisa menjaga semua laga berlangsung fair dan sportif. Namun sebelumnya AFC telah menyebut laga putaran keempat tidak akan diselenggarakan di tempat netral, melainkan digelar di dua negara kontestan kualifikasi. Sementara undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diselenggarakan di Osaka, Jepang pada 17 Juli mendatang. 6 negara yaitu Indonesia, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab akan berebut 2 tempat mulai 8 hingga 14 Oktober mendatang.